Dan berikutnya pemirsa, dinas terkait ini masih melakukan peninjauan atau juga penyelidikan terkait dengan kasus atap sekolah yang ambruk di Cilengsi, Jawa Barat. Proses investigasi untuk mencari tahu penyebab ambruknya atap sekolah yang melukai 31 siswa di Cilengsi ini masih dilakukan. Dugaan awal menyebut konstruksi atap dari bangunan sekolah yang sudah berusia 10 tahun itu tak kuat menahan beban dari bahan genting yang terlalu berat. Dari hasil pemantauan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut perbaikan hanya diperlukan pada bagian atap saja, sedangkan untuk konstruksi bangunan dinilai masih cukup baik. Untuk mendukung jalannya proses kegiatan belajar mengajar, Dinas Pendidikan meminta dilakukan sistem bergilir atau sebagian dilakukan secara daring, agar seluruh siswa tidak kehilangan hak belajar selama proses perbaikan berlangsung. Sementara itu, agar kejadian serupa tak terulang, Gubernur Jabar meminta agar pihak Dinas Pendidikan memperketat pengawasan seluruh sekolah. Untuk bangunan sendiri? Sudah sekitar 10 tahun usianya berarti ya. Sudah 10 tahun usianya. Jadi ini dibangun dulu tahun 2015 ketika masih dikelola oleh kabupaten. Kan alih kelolanya tahun 2017. Jadi ini faktornya bisa struktur bajanya gitu ya. Nggak kuat gitu sehingga kemudian nggak kuat menahan tekanan. Kita karena kan ini anak-anak harus belajar juga kan? Iya betul. Anak-anak harus cepat belajar. Kasihan mereka ada 36 ya. 36. Ada 36 dikalikan 4 gitu. Sebelumnya, atap bangunan SMK Negeri 1 Cilengsi Bogor ambruk saat tengah berlangsung proses belajar mengajar. Bangunan yang dibangun pada tahun 2015 disebut secara usia ini tersebut masih tergolong baru, namun diduga kualitas konstruksinya ini buruk. 4 atap kelas dan atap sebuah aula yang sedang dipenuhi pelajar di SMKN 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat roboh. Sebanyak 35 siswa dievakuasi menggunakan ambulans. Detik-detik pasca robohnya ruang kelas terekam kamera amatir para siswa. Para siswa langsung berhamburan menyelamatkan diri. Beruntung para siswa hanya mengalami luka ringan. Para siswa dibawa ke Rumah Sakit Tamrin dan Rumah Sakit Meri untuk penanganan medis. Jadi siswa sedang ada kegiatan belajar mengajar, yaitu khususnya 4 kelas di atas dan 1 aula. Tiba-tiba roboh, gitu kan. Kemudian kami mendapat laporan segera ke lokasi saat ini. Jadi dari awal yang diantar ambulan itu sekitar 35. Kemudian dicek di rumah sakit, hasil dari ambulan itu 17 berada di Rumah Sakit Tamrin dan 1 di Rumah Sakit Meri. Kemudian sebagian sudah diantar pulang oleh ambulan. Jadi memang ambulan ada sekitar 10 yang di sini standby. Ambulan berikut pemadam kebakaran dan PLN. Pasca kejadian, tim pemadam kebakaran dan petugas PLN bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. 10 ambulans juga bersiaga di lokasi kejadian, penyebab ambruknya bangunan masih diselidiki. Petugas terkait langsung berupaya membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan serta menyelamatkan barang-barang milik siswa. Saiful Jainuddin, Berita 1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.